Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul "Dan kepada Petrus". Potongan firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Markus pasal ke-16 ayat ke-7. Demikian, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Saudara-saudaraku, di dalam Injil Markus tercatat bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, malaikat menyuruh beberapa perempuan memberitakan kebangkitannya kepada murid-murid Tuhan dan kepada Petrus. Frase "dan kepada Petrus" ini membuat kita sangat terharu. Mengapa? 3 hari sebelum peristiwa ini, Petrus telah berbuat satu dosa yang besar. Satu dosa besar yang membuat Tuhan Yesus tidak dapat mengakuinya di hadapan malaikat-malaikat Bapa. Petrus telah menyangkal Tuhan di hadapan manusia, di hadapan seorang hamba perempuan yang rendahan, diremehkan oleh orang-orang pada masa itu. Seandainya ada saudara-saudari mempunyai pengalaman seperti Petrus, mereka mungkin akan berpikir demikian, "Oh, aku adalah Petrus. Aku telah jatuh. Apa yang telah kuperbuat bukanlah dosa biasa." Petrus tentu masih ingat. Dia pernah berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Mesias dan dia adalah anak Allah. Petrus juga pernah berkata kepada Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 33, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Mungkin dalam telinga Petrus masih terngiang-ngiang perintah Tuhan di dalam Matius pasal 26, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Akan tetapi, keadaannya jauh berbeda dengan tuntutan Allah. Bagaimana sekarang dia berani menghampiri Tuhan? Saudara-saudaraku, ketika Petrus menyatakan kerelaannya mati bagi Tuhan, Tuhan berkata, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saat itu, Petrus masih mengira bahwa Tuhan telah salah faham akan diriku. Ketika dia ditangkap, Petrus menetakkan telinga seorang hamba imam besar dengan sebilah pedang sehingga putus. Petrus masih mengira bahwa ia dapat mengasihi Tuhan dengan berani. Ternyata, aku dapat jatuh. Aku tidak jatuh di hadapan seorang imam besar yang mempunyai kuasa besar. Aku juga tidak jatuh di hadapan Pilatus yang berwenang itu. Tetapi aku jatuh hanya karena sebuah pertanyaan seorang pelayan rendahan. Sekali menyangkal Tuhan, 2 kali menyangkal Tuhan, bahkan akhirnya sampai mengutuk dan bersumpah menyangkal Tuhan. Oh, dosa yang sangat besar. Saudara-saudari, mungkin Petrus berkata, "Apa yang dapat kuperbuat sekarang? Aku tidak berani menghampirinya lagi. Meskipun dia mengasihi aku, tetapi aku takut menghampirinya, karena ada satu dosa yang menyekat aku dengan dia. Mungkin sejak kini aku tidak dapat mendekatinya lagi." Saudara-saudari,
Tetapi Tuhan telah bangkit. Beberapa perempuan membawa kabar. Dan Tuhan dengan jelas menyebut untuk memberitahu aku secara khusus. Oh, meskipun aku telah menyangkal Tuhan 3 kali, Tuhan tidak menolak aku. Dia tidak benci atau marah kepadaku. Tuhan menyuruh malaikat itu menyebutkan namaku secara khusus. Tuhan tidak membuang aku. Saudara-saudari, inilah Injil. Tahukah kalian bahwa sekali Tuhan menyelamatkan kalian, Dia akan menyelamatkan kalian sampai kekal. Meskipun mungkin Anda telah putus asa, tetapi selamanya Tuhan tidak putus asa. Dia tidak mempedulikan kegagalan Anda. Mengapa Anda sendiri tidak mau melupakannya? Saudara-saudara yang kekasih, renungkanlah, karena kasih-Nya yang besar kepada Anda, Dia rela tersalib demi Anda. Apakah sekarang Ia tidak mengasihi hanya karena Anda gagal, tersandung, dan jatuh? Apakah telah berkurang kasih di atas salib yang mengasihi Anda? Hari ini mudah bagi Anda untuk tidak mengasihinya, tidak mendekatinya, dan tidak kembali kepadanya. Tetapi menyuruh Tuhan tidak mengasihi Anda, melupakan Anda, menolak Anda, ini tidak mungkin. Saudara-saudari yang kekasih, 3 hari setelah kematian Tuhan, Petrus diam 1000 bahasa karena dia telah jatuh. Tetapi Tuhan tidak melupakannya. Sebab itu, jika Anda tidak mempunyai kekuatan untuk datang kepada Tuhan, asal Anda mau percaya pada firman-Nya, Dia segera memberi kekuatan kepada Anda untuk datang kepadanya. Saudara-saudari, semoga hari ini kita tidak salah faham terhadap hati Tuhan. Anda telah mendengar suara yang mengatakan, dan kepada Petrus, maka Anda harus tahu bahwa Tuhan tidak membuang Anda. Tuhan tidak membuang Petrus, Tuhan juga tidak membuang Anda. Haleluya! Dan kepada Petrus juga berarti dan kepada Anda. Anda, ya, Anda yang telah gagal seperti Petrus. Semoga kita nampak bagaimana hati Tuhan dan kasih Tuhan terhadap kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Saya ajak saudari berdoa bersama-sama. Tuhan, aku bersyukur bahwa aku memiliki Allah Bapa seperti Engkau. Meskipun aku telah jatuh, gagal, bahkan mungkin aku telah melakukan dosa yang kuanggap besar, namun Engkau tidak pernah membuang atau menolak aku. Oh ya Allah ya Bapa, berilah aku kekuatan untuk berani berbalik dan datang menghampirimu, dan pulihkanlah aku. Aku bersyukur kepadamu ya Allah ya Bapa, karena Engkau mengasihi aku dengan kasih-Mu yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai Anda semuanya. Amin. Ku perlu Tuhanku tiap waktu, lain tak selembut pelipurmu. Ku perlu, oh ku perlu, tiap saat ku perlu. Tuhan, kini ku mohon beri kurnia-Mu. Ku perlu hadir-Mu tiap waktu. Godaan tak mampu ku dekat-Mu. Ku perlu, oh ku perlu, tiap saat ku perlu. Tuhan, kini ku mohon beri kurnia-Mu. Biar senang, biar sayu, Kau ku perlu. Oleh
dampinganmu hilang lesu. Ku perlu, oh ku perlu, tiap saat ku perlu Tuhan. Kini ku mohon beri kurniamu. Ku perlu bimbingmu tiap waktu, dan berkat janjimu genap seluruh. Ku perlu, oh ku perlu, tiap saat ku perlu Tuhan. Kini ku mohon beri kurniamu. Ku perlu Sang Kudus tiap waktu, semata milikmu, akrab denganmu. Ku perlu, oh ku perlu, tiap saat ku perlu